takkan gunung yang menghadap. Thank you Lord, Kau buat jalan di tengah lautan. Kau bangkitkan iman dan kekuatan. Saat harapanku telah hilang, Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku. Tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu. Tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku. Tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu. Bersama let's sing it. Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Kau Tuhan yang selalu ada untukku. One more time. Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku. Tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu. Tempatku bertumbuh, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku. Tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu. Bersama bersamamu. Oke, selamat pagi CDC. Selamat pagi semua, Shalom. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali bertemu ya, berkumpul, dan saya bisa melihat wajah-wajah yang ceria ya, semangat. Karena kita mau bersama-sama di rumah Tuhan menikmati berkat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ya, pada pagi hari ini saya ingin membacakan sebuah ayat di dalam Mazmur 26 ayat yang ke-8. Dikatakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat
kemuliaan-Mu bersemayam. Ya, jadi saya percaya pada pagi hari ini Bapak dan Ibu datang ke tempat ini karena cinta akan Tuhan. Amin. Amin. Dan kita percaya pada pagi hari ini ibadah kita akan sangat memberkati kita semua. Dan tidak lupa juga saya mengingatkan untuk tertib dalam beribadah, gunakan masker dan juga HP di silent supaya kita tidak terganggu dan kita akan saling menghormati satu dengan yang lain. Ya, mari kita berdoa sebelum kita memulai segala sesuatunya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau baik bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu luar biasa sehingga kami boleh berkumpul, kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau dan kami percaya Engkau hadir di atas pujian kami Tuhan. Engkau memulihkan kami, kuasa-Mu mengalir ya Bapa. Engkau Tuhan yang memegang kendali segala sesuatunya dari awal sampai akhir. Dan setiap teman-teman kami yang dalam perjalanan tibakan dengan selamat, dengan rasa haus dan lapar. Juga setiap teman-teman kami yang online Tuhan, berkati mereka semua Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan tidak Tuhan ketinggalan berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan semangat yang berapi-api kami mau memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Amin. Mari Bapak dan Ibu, saya undang bangkit berdiri. Berikan say hello kepada kiri dan kanan. Selamat pagi, selamat beribadah. Kita menikmati hadirat Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Kau yang hidup di dalamku. Amin. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran. Yang siap-siap melompat. Yes, berikan sorak-sorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Amin. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Berikan tepuk tangan kita. Amin. Bersukacita karena Tuhan. Amin. Katakan, kau yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku. Menjadikan apa? Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yes Lord, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Katakan lagi. Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan berkuasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Amin. Kuasa iblis dikalahkan. Yes, Lord. Surga bumi bersorak. Amin. Mari kita serukan lagi. Dia yang ada di dalam kita, Dia yang bergerak di dalam kita. Amin. Sukacita Tuhan mengalir. Amin. Katakan, kau yang ada. Kau yang hidup di dalamku. Menjadikan kami Tuhan. Menjadikanku Ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran. amin. Yes Lord. Mari sama-sama serukan Dia Tuhan. Yesus, amin. Tuhanku pemenang, Raja segala
dahsyat ada di tengah kita. Amin. Oh, yes, yes, Lord. Berikan sorak yang meriah. Kita agungkan Tuhan kita. Amin, amin. Dia yang luar biasa. Dia yang ajaib ada di tengah kita. Dia yang hebat ada di tengah kita. Amin. Amin, amin. 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 Kita mau merasakan Tuhan lebih lagi. Kita mau menyembah Dia. Kita mau bawa suara kita, hati kita, penyembahan kita buat Tuhan. Mari sama-sama kita meneduhkan hati kita. Kita mau rasakan Dia. Yes, Lord. Mari sama-sama katakan, Tuhan, Kau ajaib di sini, Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yes, Lord. Yesusku, Kau Amen. terindah. Mari menikmati Tuhan. Selamanya ku Menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah Yes, Lord. persembahan. Mari berikan pujian kita untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Katakan lagi, ku membawa hati kami, Tuhan. Ku membawa hatiku. Inilah, ini Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Inilah, ku membawa inilah Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Amin. Yes, Lord. Kami mau sembah Kau lebih lagi. Selamanya ku Amin. menyembahmu. Amin. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidup. Katakan, inilah persembahan kami, Tuhan. Inilah Yes, Lord. persembahan. Amin. Yang terbaik untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Katakan lagi, ku membawa hati kami, Tuhan. Ku membawa hatiku. Mari bawa hati kita kepada Dia. Kau yang termanis, Tuhan. Kau yang terindah, Tuhan, bagi kami, Lord. Yesusku, Yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah
Mari katakan, jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami tenang Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Jiwa kami tenang. Amin. Jiwaku tenang. Amin. Di Yes, Lord. hadirat-Mu. Amin. Hati kami tenang Tuhan. Yes Lord. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Katakan lagi, jiwa kami tenang Tuhan. Amin. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami, yes Lord. Amin. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Katakan lagi, jiwa kami tenang. Yes Lord. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Mari menikmati Dia, menikmati hadirat-Nya. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Mari sama-sama katakan lagi, yes Lord. Ku membawa hatiku, yes Lord, amin. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, yes Lord. Ku membawa hidup. Katakan, ini persembahan kami Tuhan. Amin. Kami datang kepadamu Tuhan. Yes Lord. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hati. Kau terbaik Tuhan. Kau terbaik Tuhan. Yes Lord. Tiada yang lain Tuhan. Yes Lord. Oh yes. Amin Tuhan. Mari katakan lagi dengan iman. Hati kita yang paling dalam. Tuhan. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Amin. Yes Lord. Amin. Selamanya ku menyembah
Dia. Oh, Kami menyembah persembahan kami Tuhan. baik Tuhan. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, haleluya Lord. Kiara lawa syara lawa ya syara lawa ya lawa. Kiara lawa syara lawa ya syara lawa syara lawa. Menikmati Engkau Tuhan. Kiara lawa syara lawa ya lawa syara lawa lawa syara. Kau yang terindah Tuhan. Kiara lawa syara lawa ya syara lawa ya lawa ya lawa lawa syara lawa lawa syara lawa syara lawa syara. Mari sembah Dia, Rabba Syakara Baba Baba. Kira la 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 basikara Baba. Haleluya. Kiara la basera ra ra ra. Kinara la basira ra ra ra. Kau terbaik Tuhan. Oh, Kiara la basera. Mari sama-sama katakan, ku membawa. Mari jemaat, kita nyanyikan dengan segenap hati. Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terbaik dan termanis Tuhan. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Katakan lagi Tuhan. Yes Lord, mari nyanyikan lagi lebih lagi. Yesusku yang terindah. Yes Lord, selamanya Tuhan, selamanya kami mau sembah Engkau Tuhan. Mari sembah Dia. Ku membawa hatiku, hanya Engkau
hanya Engkau. Yesusku, mari sembah Dia. Yes Lord, Kau terbaik Tuhan. Menyembahmu, ku membawa hidupku. Persembahan kami Tuhan. Sembahanku untuk Yesusku yang terindah. Ya Tuhan. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembah. Selamanya. Selamanya ku menyembahmu. Yesus. Yesus. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tidak ada tempat yang lebih indah selain berada dekat dengan Engkau Tuhan. Di hadirat-Mu, jiwa kami merasa tenang. Dan kami bersyukur dalam hidup ini kami memiliki Engkau Tuhan. Kami punya pengharapan bahwa di dalam hidup ini kami punya Tuhan, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang mengasihi kami. Berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan, saat kami mendengar firman Allah, biar Roh-Mu sendiri berkata-kata pada setiap hati kami. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk saudaraku, puji Tuhan, shalom. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya mau ajak jemaat CDC untuk mendoakan 3 hal ini saudaraku. 3 hal yang perlu didoakan. Saya ajak kita semua baca Alkitab kita dalam surat Efesus pasal ketiga. Kita akan baca mulai 14 sampai ayat 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu katakan amin. Efesus 3 ayat 14. Judul perikopnya doa Paulus. Yuk mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Rasul Paulus tulis surat kepada jemaat di Efesus ketika ia ada dalam penjara, saudara. Di penjara ia ingat akan jemaat ini dan dia mendoakan doa Paulus. Ada 3 hal yang didoakan saudaraku. Dimulai kata itulah sebabnya. Apa sebabnya Paulus mendoakan ini? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus menjelaskan rencana keselamatan Allah di dalam Kristus. Bagaimana Allah begitu mengasihi manusia, menyelamatkan bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi di dalam Kristus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Paulus berdoa, bersujud, bertekuk lutut. Nah kita perlu membiasakan diri saudara. Kalau berdoa, saudara berlutut gak? Tekuk lutut. Paulus berdoa bersujud. Yesus berdoa bersujud. Jadi saya mau ajak jemaat CDC,
Biasakan ya, ada waktu-waktu di mana ketika kita berdoa, lutut kita berlutut, bersujud. Tanda kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita berserah pada Tuhan. Aku bersujud kepada Bapa. Paulus berdoa kepada Bapa di sorga. Ini yang perlu kita lakukan, saudaraku. Berdoa kepada siapa? Bapa. Ada orang Kristen ya berdoa kepada Tuhan Yesus, boleh nggak? Boleh. Tapi Paulus berdoa kepada Bapa. Dan Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa seperti ini. Bapa kami yang di sorga. Jadi kita membiasakan diri berdoa kepada Bapa di sorga. Nah, saya mau ajak kita semua untuk memahami Allah kita, Allah yang Esa. Allah itu roh. Dan Allah itu Esa. Kata Esa dalam Alkitab, dalam bahasa aslinya itu Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu itu Esa. Esa itu Ehad. Ehad itu punya pengertian jamak, bukan tunggal. Contoh, jemaat CDC itu tunggal apa jamak? Jamak. Satu jemaat tapi ternyata ada orang-orang di dalamnya. Allah itu Esa, Esa itu Ehad, Ehad itu jamak. Makanya kalau kita baca di Alkitab, Tuhan berfirman, Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita itu lebih dari satu, betul gak? Allah yang kita sembah itu Esa. Nah kalau kita baca di Alkitab, Allah itu mengarah kepada Bapa, saudara. Allah itu Bapa di sorga. Bapa ini punya firman. Firman itu diutus ke dunia menjadi manusia. Firman itu namanya manusia. Jadi namanya Yesus. Yesus itu adalah firman yang turun ke dunia jadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu turun menjadi manusia. Diam di antara kita. Firman itu anak tunggal Allah. Penuh kasih karunia kebenaran. Bagaimana memahaminya? Saudara saat ini mendengarkan kata-kata saya. Kata-kata saya ini keluar dari mana, saudara? Dari diri saya, dari mulut saya. Apakah diri saya dengan kata-kata saya bisa dipisahkan? Tidak. Demikian Allah dan firman-Nya. Firman itu kata. Allah dan firman tidak bisa dipisahkan. Allah mengasihi manusia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah memberikan anaknya, firman-Nya jadi manusia. Dan ketika firman jadi manusia, dia memanggil Allah itu sebagai Bapaknya. Dari situ kita mengenal Allah itu Esa, Allah itu Bapa, dan ia punya anak, saudaraku. Dan Allah mengutus Roh Kudus-Nya untuk tinggal dalam hati kita yang percaya. Nah, saya perlu menjelaskan ini untuk mendasari nanti doa Paulus ini. Jadi kita menyembah Allah yang Esa. Allah itu Bapa di sorga. Bapa punya firman. Firman itu diutus dari sorga turun ke dunia. Namanya Yesus. Yesus itu anak Allah. Bukan ketika dia sudah inkarnasi saja jadi manusia. Sebelum firman itu menjadi manusia, firman itu anak tunggal Allah. Ia keluar dari Bapa, seperti tadi saya bilang. Saudara mendengar perkataan saya, firman saya. Perkataan saya itu berasal dari diri saya. Demikian firman itu keluar dari Bapa. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa itu satu. Allah yang Esa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku sujud kepada Bapa yang daripadanya, dari Bapa, semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Bapa itu sumber. Allah itu Bapa. Semua yang ada di dunia ini menerima namanya dari Dia. Dia itu sumber, kepala, saudara. Makanya gereja harus memahami, gereja itu adalah keluarga.
di mana Allah adalah Bapa kita. Dan Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit buat kita adalah yang sulung di antara banyak saudara. Kita punya, saya suka dengan kalimat ini ya, welcome home. Nah, welcome home. Home itu kan rumah. Rumah itu keluarga. Dan saya berdoa, saya berharap saudara semua di sini merasakan welcome home. Welcome, ya. Tepuk tangan satu orang. Well, baik, come, datang. Jadi saudara semua disambut sebagai di rumah. Saudara merasa di rumah? Sebagai keluarga? Allah adalah Bapa kita. Kristus Yesus yang sulung dan kita adalah saudara-saudara. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, doakan 3 hal ini jemaat CDC. Yang pertama, aku berdoa supaya Ia, Bapa di sorga, menurut kekayaan dan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Tiap orang yang percaya Yesus, saat engkau percaya Yesus, maka Kristus masuk dalam hatimu. Kristus yang masuk dalam hatimu itu rohnya Kristus. Kristus dan Bapa ada satu, maka roh Bapa, roh Kristus itu, roh kudus itu pribadi yang sama. Rohnya diam di dalammu, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah rumah roh, rumah Allah, bait Allah. Karena di dalam dirimu, dalam tubuhmu, di dalam batinmu itu ada roh Allah, makanya disebut tubuhmu itu rumah Allah. Aku berdoa supaya Bapa di sorga menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang pertama saudaraku, Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus kuat di batinnya. Ini perlu kita doakan saudaraku. Saling mendoakan satu sama lain. Supaya apa? Supaya manusia batin kita menjadi kuat. Manusia itu punya roh, jiwa, dan tubuh. Roh dan jiwa itu manusia batin. Sedangkan tubuh ini manusia jasmani. Manusia batin kita harus kuat. Sebab kalau manusia batin kita lemah, akan tawar hati. Ini zaman makin lama akan makin susah apa makin mudah saudara? Kira-kira menurut saudara zaman ini akan makin susah apa gampang? Melewati masa pandemi 2 tahun gak mudah saudara. Ke depan kita gak tahu. Perang Rusia, Ukraina entah berapa lama lagi. Harga sudah mulai naik ya. Indonesia itu impor gandum dari Ukraina 25% kalau gak salah. Siap-siap saudara, kalau gak damai-damai Indomie naik. Dan segala macam naik. Makin susah. Dan banyak orang tawar hati. Tapi anak-anak Tuhan jangan tawar hati saudara. Karena orang tawar hati akhirnya menjadi lemah, tidak bersemangat, jemu, hidup segan, mati tak mau. Nah banyak orang seperti itu. Hidup segan tapi mati gak mau. Kita harus berdoa dan saling menguatkan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu. Rasul Paulus berdoa, aku berdoa supaya engkau kuat. Roh Kudus menguatkan. Itu penting saudaraku. Ketika Roh Kudus menguatkan kita, kita punya iman, Kristus tetap tinggal dalam hati kita. Dan kita berakar dalam kasih. Saya diberi tema grow deeper saudara. Grow deeper, grow bertumbuh, deeper dalam. Enggak ada lain itu berakar. Saudara dan saya harus berakar kayak pohon itu, ya. Kita kan lihat pohon yang kelihatan batang, daun, ranting, buah. Tapi kita seringkali suka lupa. Pohon itu bisa berdiri, bisa bertumbuh, bisa berbuah. Itu karena air yang tidak kelihatan. Dia itu apanya?
Akarnya. Dan akarnya itu menentukan pohon itu bisa berapa lama dia hidup. Bogor kota yang sering banyak angin besar. Kalau akarnya nggak kuat, kena angin, pohon roboh, saudara. Makanya saya setuju, jemaat harus punya akar yang dalam. Grow deeper. Supaya nggak goncang, nggak goyah dengan permasalahan hidup. Tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, untuk berakar, saudaraku, Roh Kudus akan menguatkan. Tapi ada bagian saudara dan saya. Dan ini yang seringkali orang Kristen tidak lakukan, murid-murid tidak lakukan. Yang pertama, kalau kita mau grow deeper, saudara dan saya harus berdoa senantiasa. Katakan sama-sama, berdoa senantiasa. Tidak jemu-jemu berdoa, tidak bosan berdoa. Yesus mengajarkan, dia seorang pendoa. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus pergi keluar ke tempat sunyi. Ia berdoa kepada Bapaknya. Murid-murid tahu rahasia gurunya ini doa. Makanya murid-muridnya bilang, guru ajar kami berdoa. Lalu Yesus mengajarkan doa Bapa kami di sorga. Dikuduskanlah namamu, datang kerajaan. Menjelang Yesus disalibkan, Yesus butuh kekuatan dari Bapa. Dia ke Getsemani, dia mengajak 3 muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti ingin mati rasanya. Saudara pernah mengalami masalah hidup, rasanya pengen mati? Ada? Engkau tidak sendirian, jujur deh, Yesus aja pernah ngalamin. Hatiku sangat sedih, rasanya pengen mati gitu. Jadi kalau saudara punya masalah seperti itu, ingat Tuhan Yesus udah ngalamin. Allah itu Bapa, dan setelah Yesus mati dan bangkit, Yesus diangkat jadi Tuhan. Tuhan itu penguasa langit dan bumi. Tapi Yesus ketika jadi manusia, firman jadi manusia, Yesus itu mengalami tekanan dalam hidup. Seperti mau mati rasanya. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia berdoa. Dia ajak Petrus, Yakobus, Yohanes, murid-muridnya untuk berdoa berjaga-jaga. Yesus kemudian bersujud kepada Bapa, dia berdoa. Dan ketika Yesus sudah selesai berdoa, dia balik ke murid-muridnya lagi ngapain? Tidur. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berdoa dan berjaga-jagalah. Kemudian Yesus berdoa lagi. Bapa di sorga, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Yesus balik lagi ke murid-muridnya. Murid-murid lagi ngapain? Murid-murid lebih memilih tidur daripada doa. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata pada muridnya, khusus kepada Petrus, Petrus, iblis sudah meminta untuk menampi engkau, dan aku sudah berdoa kepada Bapa supaya imanmu tidak gugur. Makanya Tuhan Yesus ajak Petrus berdoa supaya kuat. Tapi Petrus dan Yakobus Yohanes tidur. 3 kali Yesus bersujud berdoa lagi, Bapa kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Dia berdoa sampai peluhnya seperti darah bercucuran. Kemudian Bapa mengutus malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Baca kitab Injil. Allah Bapa mengutus malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Makanya Yesus kuat melewati penderitaan. Saudara pernah nonton The Passion of Christ? Yang belum nonton, tonton itu. Supaya kita bisa memahami betapa perjuangan Yesus tertebus dosa kita. Yesus ditangkap, diadili, diintimidasi, dan mulai dicambuk. Yesus kuat. Kenapa? Karena dia sudah berdoa. Sudah dapat kekuatan dari Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus ketika Petrus melihat gurunya dicambuk? Waduh, ngeri. Ada seorang perempuan muda berkata, engkau kan pengikut orang itu. Enggak, bukan. Ada lagi mengatakan, oh kamu murid orang itu kan. Sumpah deh, aku gak kenal orang itu. 3 kali Petrus menyangkal mengenal Yesus.
Kenapa Petrus menyangkal gurunya? Tidur. Karena dia takut. Takut kehilangan nyawa. Karena dia lemah. Harusnya berdoa, dia tidur. Betul, itu nyambung ke situ. Kau sudah mengerti tujuan akhirnya. Untung Tuhan Yesus sudah berdoa buat Petrus supaya iman tidak gugur. Akhirnya Petrus bisa bertobat. Tuhan Yesus mengajarkan kepada jemaat, pada murid-muridnya, berdoa saudaraku. Doa adalah kekuatan. Manusia batin kita harus kuat. Kalau engkau merasa lemah, merasa jemu, merasa bosan hidup, merasa tidak tahu lagi harus berbuat apa, berdoa kepada Allahmu, Bapamu yang Maha Kuasa. Yesus sudah mengajarkan ketika dia jadi manusia, dia butuh doa. Kalau Yesus aja berdoa, masa saudara gak berdoa? Tapi murid-murid lebih suka tidur. Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja? Saya tantang jemaat CDC yang merasa murid-murid Tuhan. Ini nama gereja Christ Disciples Community. Murid Tuhan harus kuat doa berapa jam minimal? 1 jam. Karena itu perkataan Tuhan. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Berdoa dan berjaga-jaga sebab roh memang penurut tapi daging lemah. Mari kita kuatkan roh kita. Kuatkan batin kita. Karena hari-hari depan tidak akan mudah saudaraku. Daud ketika mengalami masalah, tertekan. Dia menguatkan kepercayaan kepada Allah. Dia bangun rohnya kepada Tuhan. Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Mengapa kau tertekan? Berharaplah kepada Allah penolongmu dan Allahmu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan lupakan kebaikannya. Daud berdoa, saudara. Kuatkan kepercayaan. Kemudian Yesaya berkata, orang-orang muda merasa letih lesu, remaja-remaja merasa capek. Tapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Itulah bagian orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, kalau mau grow deeper, doa, saudara. Yang kedua, berakar dalam firman. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akarnya dalam. Akan berbuah pada musimnya, tidak lagi daunnya apa saja diperbuatnya berhasil. Saudara saya harus suka merenungkan firman Allah siang dan malam. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kalau saudara mau kuat rohmu, batinmu kuat, harus isi hatimu dengan firman Tuhan tiap hari. Jangan malas baca Alkitab. Tuhan Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari nasi saja, tapi di setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jemaat CDC, apakah engkau membaca Alkitab tiap hari? Disiplin saudara, supaya kuat akar. Yang ketiga, berakar dalam Tuhan adalah taati firman itu. Jangan jadi pendengar saja, jadi pelaku firman. Tuhan Yesus mengajarkan, orang yang mendengar firman Tuhan, tidak melakukan, itu seperti orang membangun rumah di atas pasir. Ketika banjir datang, badai datang, roboh rumahnya. Kenapa? Karena dasarnya gak kuat. Orang yang dengar firman Tuhan dan melakukan taat firman, itu seperti orang yang bangun rumah di atas batu karang. Ketika banjir datang, badai hidup datang, ia kokoh berdiri. Sebab apa? Dasarnya kuat. Grow deeper itu dasar. Saudara dan saya harus berdoa, merenungkan firman, taati firman. Amin. Ketika saudara lakukan itu, saudara akan berdasar dalam kasih juga. Apa yang memotivasimu untuk melakukan apapun dalam hidup ini? Apakah engkau mengasihi Tuhan, agape, atau motivasi yang lain? Apa yang membuat engkau melakukan apa yang kau lakukan? Orang kerja itu kan biasa cari nafkah ya. Kita persempit di gereja. Mengapa engkau mau melayani sebagai worship leader, main keyboard? Mengapa engkau mau jadi pemimpin sel? Mengapa engkau mau jadi pendeta? Kita cek
hati kita. Apakah karena ini saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi jiwa-jiwa, atau ada motivasi lain? Teori Abraham Maslow mengatakan orang digerakkan oleh kebutuhan pangan, sandang, papan. Itu kan yang menggerakkan orang kerja kan? Udah terpenuhi itu, naik lagi level rasa aman, naik lagi rasa ingin dicintai, naik lagi aktualisasi diri, prestasi. Ada loh orang-orang bekerja di ladang Tuhan, itu ingin punya nama, dapat pengakuan, dapat pujian, hormat. Kita harus cek hati kita, apakah saya ini lakukan sesuatu berdasar kasih atau bukan. Karena Tuhan mau semua berdasar dalam kasih, kasih agape. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu saudara saya doakan adalah, aku berdoa supaya kamu bersama segala orang kudus dapat memahami betapa panjang, lebar, panjang, tinggi dalam kasih Kristus, dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara harus memahami kasih Tuhan, menyadari kasih Tuhan, mengenal, ginosko, mengetahui kasih Tuhan, juga merasakan, menikmati kasih itu. Seberapa panjang, seberapa lebar, seberapa dalam, seberapa tinggi kasih Tuhan Yesus? Jawabannya tidak terukur, karena ia melampaui pengetahuan. Yang paling penting saudara mengenal, merasakan, menikmati kasih Tuhan. Yesus mati di kayu salib, itu fakta sejarah. Tapi Yesus berkata, aku mati kayu salib karena aku mengasihimu. Apa engkau sudah merasakan kasih Yesus di hatimu? Allah Bapa sudah berikan anak yang satu-satunya buat kita. Kalau ia tidak menyayangkan anak satu-satunya diberikan buat saudara dan saya, masakan yang lain gak diberikan. Amin. Kalau saudara memahami, mengenal kasih Allah seperti itu, saudara tidak akan khawatir, tidak akan takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Doakan saudara supaya kita mengenal kasih itu. Yang ketiga yang saudara dan saya harus doakan adalah, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa itu kepenuhan Allah? Kehadiran Allah, kuasa Allah. Bagaimana seorang bisa penuh Allah dalam dirinya? Keakuan kita harus hilang saudaraku. Kita seperti Yohanes Membaptis, biarlah Kristus makin bertambah, aku makin berkurang. Amin. Saudara dan saya sebagai murid Tuhan harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Sangkal keinginan daging, ikut keinginan Roh Kudus. Saudara dan saya harus mati buat diri sendiri. Orang yang percaya Yesus tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Kristus yang telah mati dan bangkit kita. Amin. Untuk siapa engkau hidup? Buat diri sendiri apa Tuhan Yesus? Biarlah kita semua bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berdoa saudaraku supaya jemaat CDC dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Menjadi seperti Yesus. Amin. Dan akhirnya kita tutup doa kita dengan pujian kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan. Saya mau ajak kita semua menutup pemberitaan firman Tuhan dengan mengajak untuk berdoa. Doa ini, doa Rasul Paulus. Klik berikutnya. Mari sama-sama kita doakan ayat ini. Di doa kita semua. Ada 3 hal yang kita doakan. Pertama, supaya kita kuat batin kita. Kedua, supaya kita mengenal kasih agape. Merasakan, menikmati kasih Allah di hati kita. Yang ketiga, berdoa supaya kita semua dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Mari sama-sama kita berdoa. Semua ikuti doa ini. Mari sama-sama katakan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadamu semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya engkau menurut kekayaan kemuliaanmu menguatkan dan meneguhkanku oleh rohmu di dalam batinku, sehingga oleh imanku Kristus diam di dalam hatiku dan aku berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kami bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Engkaulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak
daripada yang kami doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Bagi Engkaulah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Pastor Robi Hasan. Kita percaya kita semua sangat diberkati. Yuk berikan tepuk tangan dong. Ya, sebagai keluarga Allah kami sangat bersukacita, berterima kasih. Dan kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dan Dia mau supaya kita menjadi kuat. Ya, jangan bilang aku mau mati, ya aku segan hidup ya. Tapi kita mau tetap kuat di dalam Dia. Amin. Terima kasih Pastor Robi. Dan saat ini kami juga ingin menyambut bagi Bapak Ibu atau saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Boleh mengangkat tangannya kalau tidak keberatan. Kami ingin menyambut saudara. Ya, ada di sebelah kanan saya. Ya, welcome home, selamat datang. Ya, nanti setelah ibadah ini diharapkan untuk bersama-sama berbincang-bincang dulu dengan tim welcome home situ. Kita akan coffee break bersama. Ya, dan kami mengharapkan minggu-minggu selanjutnya akan beribadah kembali bersama-sama. Puji Tuhan. Kan kita juga berterima kasih saudara menikmati ibadah ini. Ya, dari pujian sampai firman Tuhan kita sangat menikmati. Dan itu semua boleh terjadi karena apa? Karena volunteer yang sudah menyiapkan semuanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat mereka. Terima kasih buat kerjasamanya. Kita percaya kekuatan daripada Tuhan. Semua mereka lakukan karena mengasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan ibadah umum pada minggu depan tanggal 3 Juli akan dilayani oleh Pastor Krisnanto. Diharapkan saudara semua dapat mengisi Google Form dan kita kembali beribadah di Green Forest. Ya, nanti tempatnya diberitahukan selanjutnya oleh ketua sel kita. Dan yang selanjutnya adalah ibadah kids, ya, bagi anak-anak bagi ibu yang punya anak-anak, cucu, ya, anak tetangga juga boleh kalau mereka kenal. Ya, bisa diajak untuk CDC Kids ini pada hari Sabtu online pada pukul 16.45, sedangkan pada hari Minggu onsite. Ya, mereka dikhususkan ada guru-gurunya. Terima kasih buat guru-guru sekolah minggu, ya, tepuk tangan buat mereka ya. Mereka melayani Tuhan, melayani anak-anak Tuhan luar biasa. Ya, dan pada hari Minggu CDC Kids itu pada pukul 9 juga sama. Kemudian mesbah doa pada hari Senin seperti yang tadi dibilang oleh Pastor Robi ya. Mari kita berdoa bersama-sama supaya apa? Supaya kuat, saudara ya. Bukan buang-buang waktu, tapi mari kita berdoa menguatkan iman kita. Ya, apabila saudara punya pergumulan, punya beban apapun, mari bawa ke dalam tangan Tuhan. Kita doakan sama-sama, apalagi kita sepakat, maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Dan kita menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang berakar ke dalam. Puji Tuhan. Hari Senin pada pukul 7 nanti linknya akan dibagikan oleh ketua sel kita. Ya, jadi saya mengharapkan semua bisa hadir besok ya. Kemudian sel grup sel Kersel juga ada ibu-ibu keluarga ya, ada teen, ada youth, jangan salah masuk ya. Saudara yang belum punya komunitas ya, mari bergabung sesuai dengan waktu dan umur ya. Jangan yang udah pemuda mau masuk di teen ya, atau yang teen mau masuk di keluarga, nanti nggak nyambung. Ya, di sini tempatnya kita bisa berbagi satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain. Ya, dan yang terakhir adalah persembahan. Yes. Inilah waktu yang terbaik bagi kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Persembahan saudara dapat dimasukkan ke dalam amplop coklat yang ada di tempat duduk saudara. Ya, atau bisa juga saudara bisa transfer ya kepada rekening yang tertera di amplop coklat ini. Ya, jadi saudara bisa kalau sudah masukkan di amplop bisa ditaruh di kotak belakang, meja belakang atau ditransfer. Ya, semuanya itu sama-sama untuk pekerjaan Tuhan. Baik itu perpuluhan, baik itu persembahan ataupun diakonia, semuanya dari hati kita yang mau memberi. Ya, saya ingin bacakan ayat di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya dan jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, mari kita memberi dengan sukacita. Udah berdoa. Ya, terima kasih, demikian pengumuman. Tuhan memberkati.
Amin. Bapak dan Ibu diberkati hari ini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa. Mari saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Nanti Pak Krisnanto akan haleluya. Pak Krisnanto akan menutup doa ibadah kita. Mari kita serukan haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Besar kasih-Mu dalam hidup. Katakan sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Besar kasih-Mu dalam hidupku. Sungguh kita diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya jemaat ini, Tuhan ingatkan buat jemaat ini supaya kita kuat di dalam roh, di dalam batin, dan kita berjaga-jaga di dalam doa senantiasa dan merenungkan firman Tuhan dan taati firman Tuhan itu. Supaya kita taat terus, lakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sangat sederhana. Sederhana sekali, lakukan apa yang Roh Kudus ingatkan, lakukan. Supaya kita juga memahami dan mengenal kasih Kristus lebih lagi dan menikmati kasih Tuhan ada di keluarga CDC. Amin. Kemudian juga supaya kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan oleh kuasa Yesus. Kita berdoa supaya kita penuh oleh kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pelayanan Pastor Robi di tempat ini. Kita sungguh diberkati. Wow, Yes, firman amin, Tuhan amin. yang Terima menguatkan kasih. kita semua. Terima kasih juga untuk jemaat yang hadir pada pagi ini. Semua kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi kita semua volunteer juga, sehingga kita kasih appreciate lagi sekali lagi untuk volunteer. Thank you. Hari ini kita akan akhiri ibadah kita untuk bisa terima berkat dari Tuhan. Mari sama-sama kita berbahasa roh. Haleluya, raba-raba, shika, raba-raba, raba-raba. Haleluya, raba-raba, taramasye. Haleluya. Uralala, masyara, bataraba-raba-raba. Uralala, masye. Haleluya, haleluya, raba-raba-raba-raba. Sikarabatarabarakabaharaba, oraharabaraba. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa menuntun umat-Mu Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi untuk melalui kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus senantiasa menolong dalam setiap langkah kehidupan umat-Mu di tempat ini. Biar kasih Kristus ada bagi kami semua. Biar jemaat Tuhan di tempat ini ada kesatuan, ada kesatian, ada kasih Allah melimpah dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan lindungi setiap keluarga dalam jemaat-Mu. Berkati Tuhan Yesus dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, baik pekerjaan, usaha, maupun studi mereka. Tuhan berkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan mengasihani kita semua.
Kiranya Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa Yesus Kristus, Tuhan kita yang senantiasa menolong dalam setiap kehidupan kita. Bersama dengan Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Yang diberkati katakan amin. Dalam nama Yesus. Happy Sunday, selamat hari Minggu baik yang di rumah, yang online maupun di tempat ini.